Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Miss PJ here, and we are still in ICT and education. Today, we are going to talk about the benefits of using ICT in language learning. Jadi, hari ini kita akan membicarakan tentang keuntungan-keuntungan menggunakan ICT dalam pembelajaran bahasa Inggris. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, ada beberapa keuntungan penggunaan ICT dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tapi dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan 5 keuntungan dalam penggunaan ICT dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama adalah bahwa ICT bisa meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa atau siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, ICT bisa meningkatkan otonomi pembelajar dan juga meningkatkan kemungkinan pembelajaran berpusat kepada siswa. Kemudian yang ketiga, ICT bisa meningkatkan kualitas interaksi dan juga kualitas komunikasi dari para pembelajar. Yang keempat, ICT bisa meningkatkan multisensory delivery atau delivery dengan sensor yang lebih banyak. Jadi tidak hanya audio saja, tidak hanya video saja, tapi bisa audio, video, dan juga sensory yang lainnya. Bahkan sangat memungkinkan untuk touch sensory gitu ya. Di samping itu, keuntungan yang keempat yang lainnya selain meningkatkan multisensory delivery, ICT juga bisa meningkatkan atau bisa membantu untuk kita para guru untuk menampilkan pembelajaran bahasa Inggris yang otentik. Sedangkan yang terakhir yaitu yang kelima, ICT bisa meningkatkan prestasi siswa atau prestasi pembelajar bahasa Inggris pada tes-tes yang berbasis pada tes paper and pencil. Untuk yang tes berbasis non-paper and pencil memang belum banyak penelitiannya. Setelah ini kita akan membahas satu persatu dari keuntungan-keuntungan menggunakan ICT dalam pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa asing. Yang pertama, bahwa ICT bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Itu ada dalam beberapa penelitian. Salah satunya adalah penelitian dari Warshauser tahun 96, cukup tua ya ini penelitiannya, tapi merupakan penelitian yang relatif awal yang menyatakan bahwa student dalam pembelajaran bahasa Inggris itu mereka lebih tertarik untuk berkomunikasi dalam target language, terutama untuk berkomunikasi dengan native speaker. Atau sebenarnya kalau yang zaman sekarang sebenarnya nggak harus native speaker ya, tapi untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berbahasa Inggris. Tidak selalu native speaker, karena bisa saja dia sebenarnya foreign language speakers, tapi kemampuan bahasa Inggrisnya bagus dan dia tidak bisa menggunakan bahasa seperti yang kita gunakan di sini di Indonesia, misalnya bahasa Indonesia. Itu cukup meningkatkan motivasi pembelajar. Kemudian students ini termotivasi itu ada beberapa alasan. Misalnya, contohnya dalam penggunaan blog gitu ya. Saat students itu menulis dalam sebuah blog, atau kalau zaman sekarang ya bukan blog lah ya, mungkin Instagram stories atau mungkin Instagram post gitu, penggunaan ICT seperti itu bisa meningkatkan motivasi siswa karena mereka memiliki audiens yang nyata gitu loh. Jadi setiap apa yang mereka tulis, yang mereka taruh di platform-platform menggunakan ICT itu audiensnya nyata, yang menikmati karya dari siswa-siswa kita itu benar-benar ada. Kemudian itu juga ditemukan oleh penelitian dari McMinn di tahun 2008 yang pada
pada waktu itu Mikmin menggunakan podcast untuk pembelajaran bahasa Inggris gitu. Dan penggunaan podcast ini kan biasanya dilakukan di luar kelas gitu ya. Jadi untuk menggunakan ICT terutama untuk podcast ini bisa menyingkat atau bisa waktunya itu jadi bisa di save gitu, bisa diperkecil gitu. Di samping itu motivasi pembelajar juga menjadi meningkat karena penggunaan ICT itu memungkinkan untuk mereka memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara otentik. Misalnya kalau kita sedang memiliki post di Instagram misalnya, ada captionnya mereka tulis dalam bahasa Inggris. Nah itu penggunaan bahasa Inggris ini memang otentik, memang benar-benar dibutuhkan atau diperlukan karena mereka perlu mengekspresikan apa yang mereka post di Instagram dan harus menggunakan bahasa Inggris kalau memang audiensnya mau internasional gitu. Dan misalnya ketika post kita bagus kemudian dikomen oleh orang yang bukan orang Indonesia menggunakan bahasa Inggris dan kita mau reply, kita memang butuh mereply dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi penggunaan bahasa Inggris ini memang otentik, nyata gitu nggih. Jadi tidak mengada-ada. Misalnya yang mengada-ada itu misalnya begini. Saat kita di kelas semuanya begitu, kemudian ada praktek untuk memperkenalkan diri di kelas. Padahal itu bukan meeting pertama gitu. Memperkenalkan diri misal, hello, my name is Puji Rahayu, usually people call me Puji. Padahal audiensnya sebenarnya sudah tahu nama saya. Jadi sebenarnya nggak ada kebutuhan bagi saya untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Itu yang disebut sebagai komunikasi yang tidak otentik gitu. Kalau yang otentik itu misalnya dalam sebuah platform digital misalnya apa ya, kalian mungkin main di Ome TV. Di Ome TV mungkin ketemu dengan orang lain dan kalian perlu memperkenalkan diri. Nah itu otentik karena orang lain memang tidak tahu siapa kita sebenarnya. Maka perlu perkenalan menggunakan bahasa Inggris. Nah perkenalan menggunakan bahasa Inggris dalam konteks di Ome TV ini adalah contoh penggunaan bahasa Inggris yang otentik. Saat kita menggunakan dan kita butuh dan diterima, itu bisa meningkatkan motivasi kita untuk belajar bahasa. Itu diantaranya tentang bahwa ICT bisa membantu meningkatkan motivasi siswa dan bisa juga meningkatkan keterlibatan siswa di kelas. Kemudian untuk yang kedua, penggunaan ICT itu bisa meningkatkan otonomi dari si pembelajar dan juga bisa untuk memunculkan atau menampilkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Tentu kita tahu banyak sekali informasi-informasi yang ada di baik di website atau di tempat-tempat yang lain gitu ya. Tapi ingat, jangan asal ambil informasi, jangan ambil informasi yang sebenarnya itu tidak bisa dipercaya gitu ya. Nah, ICT ini kemudian bisa melatih siswa untuk menjadi untuk lebih otonom dalam belajar. Saat mereka tertarik sesuatu, mereka tidak dapatkan di kelas, maka mereka bisa mencari di website, mereka bisa mencari di channel-channel YouTube yang terpercaya atau di tempat-tempat lain yang bisa dipercaya. Kemungkinan ini kemudian bisa meningkatkan learner centeredness. Misalnya ada 25 mahasiswa di kelas, guru sedang menerangkan sesuatu, tapi beberapa orang itu memiliki interest yang berbeda untuk mendalaminya. Maka
dengan adanya ICT ini masing-masing orang itu memiliki kesempatan untuk mendalami interestnya masing-masing tanpa terganggu oleh yang lain-lainnya, karena dia memiliki otonomi untuk belajar dan dia juga memiliki kesempatan untuk berpusat pada dirinya sendiri. Ada beberapa penelitian tentang ini ya, misalnya penelitian dari Lee yang dilakukan tahun 2005, penelitian dari Kasim yang dilakukan tahun 2007 itu. Nah, kenapa kemudian ICT ini bisa meningkatkan otonomi pembelajar? Ada beberapa alasan. Yang pertama, dengan adanya ICT ya, guru bukan lagi merupakan satu-satunya penyedia ilmu di kelas, karena banyak sekali tersedia ilmu-ilmu dengan adanya ICT ini gitu. Kemudian yang kedua, dynamic class environment gitu. Dengan class environment yang lebih dinamis, jadi students itu menjadi lebih fleksibel. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya ICT ini memungkinkan masing-masing pembelajar atau masing-masing siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, bahkan sangat bisa menyesuaikan dengan ketersediaan waktu dari para pembelajar. Nah, untuk yang ketiga adalah bahwa ICT itu bisa boosting interaction and communication. Maksudnya apa itu boosting interaction and communication? Adanya ICT itu bisa membantu learners atau pembelajar itu untuk berinteraksi secara langsung, berinteraksi dengan orang lain. Mungkin sama-sama pembelajar bahasa Inggris, tapi bukan teman sekelas gitu. Nah, contoh-contoh dari ICT yang bisa mendukung interaksi ini, misalnya dengan Zoom kita bisa lebih leluasa ngobrol dengan orang di mana saja gitu, atau dengan virtual environment seperti Second Life, seperti The Sims, seperti juga virtual reality, mungkin itu juga bisa membuat students itu bisa berinteraksi dengan orang-orang lain. Yang interaksi itu bisa dilakukan dengan teks maupun dengan voice chats gitu. Nah, bagaimana untuk boosting, bagaimana kemudian ICT ini bisa boosting interaction and communication? Atau apa sih yang memungkinkan ICT ini bisa boosting interaction and communication? Yang pertama, dengan komunikasi secara virtual, biasanya kita itu akan lebih less social pressure gitu ya, tidak ada tekanan-tekanan atau pressure sosial. Pressure sosial itu menjadi lebih kecil gitu. Oke. Kemudian yang kedua, kalau misalnya case-nya dalam written communication, misalnya memakai email, misalnya dalam post-post di sosial media, penggunaan ICT ini memungkinkan pembelajar untuk menyiapkan jawabannya dengan waktu yang lebih panjang gitu. Di samping itu yang terakhir bahwa ICT, terutama ICT yang ada di masa-masa sekarang ini sangat membantu kita untuk kemungkinan dari adanya non-verbal communication. Misalnya dengan memakai video, kita bisa lihat gestures-nya, kita bisa lihat postures-nya, kita juga bisa melihat facial expressions-nya. Dibandingkan dengan misalnya, kalau contoh-contoh conversation itu hanya di dalam tulisan saja. Begitu ya. Untuk yang keempat, itu adalah bahwa ICT itu bisa membantu multi-sensory delivery and authenticity gitu. Gimana sih kok bisa? Ya bisa dong kan.
ICT ini bisa memungkinkan kita untuk memberikan bahan-bahan dengan video, memberikan bahan-bahan atau interaksi dengan bahkan bukan hanya visual sama audio saja ya, tapi bisa juga touch sensory, misalnya di kasus penggunaan virtual reality atau augmented reality begitu. Oke, untuk benefits yang terakhir adalah bahwa ICT itu bisa boosting performance. Boosting performance itu maksudnya adalah meningkatkan prestasi belajar. Sebenarnya untuk boosting performance ini tidak hanya di written assessment saja ya, tapi bisa juga di spoken assessments. Beberapa peneliti menyampaikan bahwa ICT ini bisa boost performance karena yang pertama, komputer itu bisa memungkinkan untuk para siswa itu mengerjakan tugas sekolah sesuai dengan kecepatan masing-masing. Itu disampaikan oleh Abu Nabah di tahun 2009 ya, saat ICT yang digunakan mungkin masih belum se-sophisticated sekarang gitu. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwa Computer Assisted Language Learning Program itu bisa dibentuk berdasarkan atau untuk memenuhi perbedaan-perbedaan individual. Secara individual orang-orang bisa jadi memiliki kekhasan cara belajar, memiliki kekhasan ilmu begitu. Jadi dengan menggunakan bantuan komputer ini bisa didesain seperti itu. Kemudian beberapa ahli juga menyampaikan bahwa students itu biasanya menyukai exchange informations yang bisa mereka lakukan dengan bantuan teknologi. Mereka juga bisa mendapatkan kepercayaan diri yang lebih dalam belajar bahasa Inggris dengan menggunakan komputer. Di samping itu, mereka juga bisa merasakan bahwa mereka itu membuat progres yang cukup signifikan. Biasanya kalau program-program berbantuan ICT, progres dari mahasiswanya itu bisa dilacak baik oleh mahasiswa atau oleh pengajar yang bersangkutan. Sangat tergantung pada desain yang dibuat oleh gurunya. Nah, dalam kasus teknologi yang lebih advance yaitu multi-user virtual environments, ini dukungan terhadap proses belajar menjadi lebih besar karena multi-user virtual environments itu memiliki dua aspek yang sangat membantu. Aspek yang pertama adalah representational fidelity, kemudian aspek yang kedua adalah learner computer interactivity. Nah, representational fidelity ini sangat memungkinkan si multi-user virtual environment itu memiliki display yang sangat mirip dengan lingkungan nyata. Display yang sangat realistik begitu. Dan display tersebut itu bisa dipresentasikan dengan sangat smooth, bisa ditunjukkan dengan sangat smooth. Jadi perpindahan objek dalam virtual environment itu sangat halus, kemudian warna-warnanya juga sangat halus, sangat mirip dengan warna-warna di dunia nyata. Multi-user virtual environment juga memberikan konsistensi terhadap object behavior, jadi konsisten gitu. Dia juga memiliki kemampuan untuk merepresentasikan pembelajar bahasa asing itu seperti nyata, misalnya dengan avatar gitu ya, dengan avatar yang bisa dibuat sangat mirip dengan pembelajar, atau mungkin malah
sangat tidak mirip atau jauh berbeda dengan pembelajar. Kalau misalnya di dunia nyata si pembelajar itu kurang yakin dengan perawakannya. Kok perawakan ya? Dengan how they look like, mereka bisa membuat avatar seperti yang mereka inginkan. Begitu. Kemudian multi-user virtual environment juga memungkinkan untuk adanya audio yang sangat sophisticated. Nah, khusus untuk yang interactive virtual environment seperti augmented reality, itu bahkan kita sebagai penggunanya itu bisa secara kinestetik mengubah environment itu dengan tangan kita, dengan sentuhan tangan kita dan sebagainya. Itu kesemua itu mendukung pembelajaran bahasa Inggris karena mereka memiliki lingkungan environment yang sangat mirip dengan environment nyata. Apalagi kemudian ditambah dengan kehadiran orang-orang yang dari luar Indonesia yang kemudian bisa memberikan pengalaman otentik untuk para pembelajar kita. Nah, berikutnya untuk aspek dari multi-user visual environment itu adalah hubungan interaksi antara pembelajar dan komputer. Mereka bisa seperti tadi yang terakhir, embodied actions, itu jadi kita bisa mempengaruhi virtual environment tersebut. Kemudian embodied verbal and non-verbal communication, jadi komunikasi kita di teknologi tersebut itu bisa verbal maupun non-verbal, karena kita direpresentasikan oleh objek yang bisa melakukan non-verbal communication. Oke. Kemudian kita juga bisa mengontrol environment yang ada di sana. Bahkan dalam multi-user virtual environment itu kita sendiri itu bisa membuat objek-objek yang kita inginkan ada di virtual environment tersebut. Nah, keuntungan dari ini adalah bahwa semua guru itu bisa membuat kelas virtual yang mereka inginkan. Misalnya mereka ingin menggambarkan situasi suatu daerah di abad ke-18 begitu. Dari foto-foto mereka bisa merepresentasikan ke dalam virtual reality ini. Jadi pembelajar mendapatkan gambaran yang sangat nyata, sangat mirip dengan kejadian-kejadian yang nyata di sekitar kita. Kejadian nyata pada waktu yang kita inginkan. Jadi itu teman-teman benefits dari penggunaan ICT dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kalian sebenarnya bisa lagi mencari benefit-benefit yang lain, terutama dari penelitian-penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini. Penelitian-penelitian yang dilakukan ya di tahun-tahun ini, di tahun-tahun terakhir ini. Baik, jadi itu semua yang kita bahas tadi adalah tentang benefits of using ICT in language learning. Jadi, kenapa ragu menggunakan ICT dalam pembelajaran bahasa Inggris, baik sebagai teacher maupun sebagai students. So, keep using ICT for your English improvement. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.